Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita sekalian. Salam jumpa kembali dalam program Renungan Harian Gereja Masehi Injili di Minahasa. Satu program yang kiranya memberkati kita semua di hari ini, ketika kita hendak memulaikan aktivitas kita, ketika kita hendak melaksanakan tugas dan pekerjaan kita. Sungguh kita sangat membutuhkan Tuhan, karena tanpa Tuhan kita tidak mampu berbuat apapun. Sehingga Tuhan selalu melihat orang-orang yang tetap setia, yang tidak pernah melupakan Dia dalam kehidupan yang selalu diupayakan untuk berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, kita merasakan ketenangan ketika kita mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Kita merasakan suasana kehidupan yang sungguh diberkati, karena kita tidak pernah takut dan khawatir akan hari ini dan hari esok. Pujian yang memberkati kita, tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Saudara, kita sangat merasakan bahwa kita tidak pernah melangkah sendiri, sebab Tuhan yang selalu memegang tangan kita. Tuhan menuntun, Tuhan mengarahkan supaya kita tidak akan tersesat menapaki hidup yang syarat dengan tantangan dan pergumulan. Satu kekuatan yang kita dapatkan di hari ini, bahwa sungguh Dia Allah yang selalu memberikan ketenangan, Allah yang selalu memberikan rasa aman, Allah yang selalu memberikan kedamaian. Sehingga apa yang harus kita khawatirkan, karena kita punya Tuhan yang sangat besar. Mari kita katakan, tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Selamat pagi saudara, salam sejahtera bagi kita sekalian. Senang bisa jumpa kembali dalam renungan harian ini. Kesempatan kali ini kita akan membaca firman Tuhan dalam ayatnya yang ke-7 dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami imani Alkitab ini adalah firman Tuhan, yang di sana berisi kebenaran-kebenaran yang harus kami lakukan. Kembali kami mau baca Alkitab. Tolonglah kami agar apa yang kami baca tidak akan berlalu dengan sia-sia, tapi dia mendapat tempat di dalam kehidupan kami.
Terpujilah Engkau Tuhan yang telah berfirman dan kiranya menolong kami untuk bisa memahami firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dalam ayatnya yang ke-7 dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?" Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, menarik bahwa kalau kita melihat latar belakang para murid, mereka adalah orang-orang Galilea, mereka adalah para nelayan yang di zaman itu, saudara-saudaraku, Galilea itu adalah tempat yang kemudian perekonomianya sangat rendah, Lalu kemudian suatu daerah yang kemudian termarginalkan. Tapi luar biasanya, saudara-saudaraku, di daerah yang kemudian tak dianggap itu lahirlah orang-orang yang dipakai luar biasa secara hebat oleh Roh Kudus untuk mewartakan kabar sukacita. Dalam bagian Alkitab ini orang heran ketika para murid ini bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa asing. Sehingga ada yang berkata, "Bukankah mereka itu orang Galilea?" Ketika menyebut Galilea, saudara, sebenarnya ini mau menyebut asal mereka, suatu tempat yang tak dianggap di saat itu. Tapi disitulah Tuhan memanggil para murid yang bersedia untuk mengikutnya menghadapi segala tantangan di dalam kehidupan ini. Saudara, begitu banyak orang yang kemudian menganggap dirinya rendah, sehingga kemudian tidak percaya diri untuk melayani Tuhan. Atau sebaliknya, saudara, ada orang yang menganggap remeh sesamanya manusia. Menganggap orang itu karena dari latar belakangnya, dari pendidikannya, dari status sosialnya, tidak layak untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tidak layak untuk melayani. Tapi bagian Alkitab ini, saudaraku, menunjukkan bagaimana orang-orang yang tak dianggap dibuat bernilai oleh Tuhan. Orang-orang yang kemudian disisihkan tapi dipakai oleh Tuhan. Orang-orang yang kemudian tidak punya pendidikan yang tinggi, tapi ketika Roh Kudus pakai, mereka jadi orang yang hebat. Di dalam catatan Alkitab kita menyaksikan ada orang-orang yang sebelumnya diremehkan, tapi akhirnya menjadi orang yang sukses. Kita mungkin masih mengingat kisah tentang Yusuf. Dia diremehkan oleh saudara-saudaranya, tapi akhirnya apa? Menjadi pemimpin yang luar biasa di Mesir. Demikian juga Daud. Dia diremehkan karena penampilannya, tapi akhirnya apa? Dia boleh menjadi Raja Israel. Saudara, Tuhan bisa memanggil kita semua. Tuhan bisa memakai kita. Orang bisa meremehkan kita, tapi di dalam Tuhan, Tuhan akan menggunakan kelemahan kita oleh pekerjaan Roh Kudus, mengubahnya menjadi kekuatan ilahi. Bersediakah saudara mau dipakai Tuhan? Mungkin pagi ini, firman ini menjadi suara Tuhan, bisikan Roh Kudus bagi saudara-saudara untuk mau melibatkan diri dalam pelayanan bagi nama Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami dalam kelemahan kami untuk bisa menjadi alat di tangan Tuhan. Kalaupun kami hebat, itu bukan karena kekuatan kami, tapi karena Roh Kudus yang memampukan kami. Tolonglah kami untuk mengikuti petunjuk-Mu, agar kami tidak jadi sombong diri dengan segala karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.